Bagaimana kuncinya agar kemudian secara umum gitu ya, supaya Gen Z ini tadi itu kemudian bisa mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Tantangan terbesar dia itu kan tadi itu dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu dia itu lahir di tengah dunia digital, disrupsi informasi, ada banyak banjir informasi, gempuran informasi dimanapun, kapanpun, dari manapun, dan dalam bentuk apapun ya, benar salah itu nyawampur. Nah, sehingga itu cukup membuat satu sisi kebingungan untuk menetapkan mana benar, mana salah, mana baik buruk, begitu kan ya. Berpikir untuk menyimpulkan apa yang harus dilakukan, termasuk juga kan ada rasa yang juga dipengaruhi di situ ya. Karena sosmed dengan beragam yang dia itu menjadi etalase dari profil masing-masing kan juga menawarkan gambaran kesejahteraan, ketenaran, kebaikan, kemuliaan versi kapitalisme hari ini ya. Semakin cantik, semakin ganteng, semakin glowing, semakin kaya, semakin punya barang-barang mewah. Nah, itu banjir ke tengah-tengah mereka yang itu membuat situasi yang juga memunculkan keinsecurean tersendiri pada diri mereka. Nah, maka kuncinya itu adalah mereka bisa menguasai itu, mengendalikan itu. Meskipun informasi itu banjir, tapi saya tahu apa yang harus kemudian saya cari dan kemudian saya pegang, kan gitu ya. Yang harus saya pegang, saya ambil sebagai kebenaran. Lalu dengannya saya bersikap, dengannya saya mengajar, dengannya saya menyampaikan ke orang lain. Nah, itu gimana caranya? Jadi dari aspek pemikiran sampai berpengaruh kepada amal. Jadi dia harus tampil menjadi pribadi yang tidak mudah digoyang, berarti akar dari kepribadian itu kokoh. Lalu dia itu tampilannya adalah pribadi yang mau orang-orang itu bangga dengan kukunya yang digambari begini, wajahnya yang dilukis seperti ini dan seterusnya begitu ya, dengan gambaran pakaian mereka yang macam-macam. Dia akan tetap percaya diri dengan profil dia yang itu terlihat sekali bahwa dia justru justru menawan di situ keunggulannya, kemuliaan dari profilnya. Berdiri kokoh menjulang kalau saya gambarkan karena nanti mau saya komparasi dengan gambaran pohon gitu ya. Dan dia bisa memberi dimanapun dia berada, dia bisa memberi dan menebar kebaikan kapanpun dan dimanapun. Itu kalau kemudian kita mengambil pelajaran dari Quran Surat Ibrahim ayat 24-25 ketika Allah menggambarkan pohon yang baik untuk menggambarkan perumpamaan kalimah yang baik gitu ya. Jadi pohon yang baik itu adalah yang akarnya kuat, nah, kemudian cabangnya menjulang ke langit tinggi, dan pohon itu menghasilkan buahnya setiap waktu dengan izin Allah. Nah, itu tadi yang saya mau mau apa namanya deskripsikan dengan gambaran Gen Z yang seharusnya kemudian supaya menjadi generasi yang tidak dibawa arus yang luar biasa seperti itu tadi gempurannya, dia harus kemudian menjadi pribadi yang kokoh karena punya akar yang kuat. Kemudian tampilan pohon yang kemudian muncul ke permukaan pribadinya dia itu adalah pribadi yang menawan. Bisa terlihat itu dari dimanapun dia berada, dia itu menghasilkan buah, dia memberikan kebaikan, menebarkan manfaat dimanapun dan kapanpun. Nggak pakai menunggu momen tertentu. Baik kalau lagi di pondok, baik kalau lagi ada orang tua, maksiat ketika tidak ada yang lihat, enggak seperti itu. Tapi dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dia memang pribadinya seperti itu. Nah, ini jadi pohon tadi itu ibaratnya kalau saya coba gambarkan untuk mewakili gambar kepribadian Muslim, Muslim Gen Z dan Muslim manapun, maka akar yang kokoh itu tuh berawal dari akidah atau keimanan yang dia punya kepada Allah sebagai Al-Khaliq dari segala apapun, sebagai pencipta dari segala apapun di dunia ini, termasuk dirinya, termasuk kehidupan, termasuk alam semesta, begitu ya. Dan dia juga Al-Mudabbir, yang kemudian dia melakukan pengaturan. Jadi keyakinan dia kepada terkoneksinya dia kepada keberadaan Allah tadi, kepada Allah sebagai sumber dari segala sumber kekuatan itulah yang akan kemudian membuat dia itu menumbuhkan pohon ya. Dia meyakini bahwa oh kalau begitu saya harus hidup karena saya adalah hamba Allah, saya harus hidup sesuai dengan tuntunan Allah dalam seluruh aspek kehidupan saya.
ketika mau memikirkan apapun, dia sandarkan kepada akidah ini, sehingga dia menjadikan halal haram versi yang disampaikan oleh Islam itu sebagai penetap kebaikan dan keburukan itu adalah seperti apa yang diminta oleh Islam. Terpuji atau tercela itu juga apa yang kemudian dijadikan oleh Islam sebagai terpuji atau tercela itu akan kemudian dijadikan sebagai sandaran ketika dia itu berpikir. Nah, kesimpulan dari berpikirnya, pemahaman yang kemudian dia dapatkan, dia gunakan untuk mengikat amalnya. Maka di situ terbentuklah pola pikir Islami dan pola sikap Islami, dan dari profil yang seperti ini akan nampak ketika dia itu melakukan perilaku, ketika dia itu beramal, ketika dia itu menampakkan satu sifat, itu adalah sifat-sifat unggul yang itu seperti buah. Dia tidak takut mati, dia meskipun kaya dia zuhud, ya. Dia tidak sombong, dia tidak mudah menyerah, dia nggak penakut dan seterusnya.